Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Perkenalkan, nama saya Tommy. Saya berasal dari Provinsi Kalimantan Barat, tepatnya di kota Singkawang. Saat ini saya akan menyaksikan cinta kasih Tuhan, kebaikan Tuhan dalam hidup saya. Berbicara tentang kebaikan Tuhan, sangat banyak yang sudah Tuhan berikan, berkat Tuhan yang sungguh luar biasa, yang sungguh sangat tidak kita sadari. Ia selalu mengalir di dalam hidup saya. Bahkan Bapak Ibu Saudara pasti telah mengalami hal ini. Saya akan menyaksikan kebaikan Tuhan ketika saya bisa berkuliah. Dulu ketika saya masih SMK, saat itu saya kelas 2 SMK 3 pariwisata di kota Singkawang. Saya bercita-cita ingin berkuliah di Fakultas Hukum yang ada di kota Singkawang pada saat itu. Berjalan waktu, saya naik kelas 3, saya masih memegang impian itu, cita-cita untuk berkuliah di Fakultas Hukum. Namun setelah saya tamat SMK, saya menyadari bahwa keluarga saya, orang tua saya berkata kepada saya, "Tommy, Bapak, Ibu tidak bisa membiayai kamu untuk di Fakultas Hukum karena biaya di sana sangat mahal. Bahkan untuk di kuliah yang murah pun Bapak dan Ibu tidak bisa untuk melanjutkan untuk studimu." Seperti itu orang tua saya berkata. Namun saya tidak terlalu memaksa mereka karena saya juga menyadari itu, memahami keadaan, dan akhirnya saya tidak berkuliah. Pada tahun 2015 itu sempat juga ditawari tahun 2015 itu di Universitas Kristen Indonesia untuk ikut tes. Waktu itu Evangelis Willy mengajak saya untuk ikut tes, dan pada saat itu yang ada jurusannya FKIP kimia, matematika, biologi, dan ada PAK waktu itu. Namun karena saya berpikir saya tidak mau menyusahkan kedua orang tua saya, keluarga saya, karena biaya hidup di Jakarta pasti lumayan mahal dan pasti mahal. Akhirnya saya memutuskan untuk bekerja. 3 tahun saya bekerja di Malaysia. Saya 1 tahun bekerja. Saya pulang dari Malaysia pada waktu itu tahun 2017. Saya bekerja lagi di Indonesia, di kota Singkawang, tempat kelahiran saya. Saya bekerja di hotel, di minimarket, di kebun. Semua saya alami itu, tapi saya merasa ada sesuatu yang ingin saya kejar kembali ketika mau memasuki tahun 2018. Lalu tim YKBN, Yayasan Kasih Bagi Negeri, datang ke Kalimantan untuk menyeleksi kembali anak-anak yang akan diberi untuk beasiswa. Melihat kesempatan itu, saya tidak berpikir panjang lagi. 2015 saya menolak kesempatan ini, dan akhirnya saya mengikuti dan mau untuk tes tersebut. Akhirnya saya membuat surat keterangan tidak mampu, surat keterangan dokter, surat keterangan dari polisi, dan syarat-syarat lainnya saya kerjakan semuanya. Saat itu kami tes 1 hari dari pagi sampai malam, jam 8 malam pada waktu itu.
untuk tesnya, dan sangat membuat saya agak sedikit pusing karena tidak terbiasa, sudah lama bekerja. Jadi ketika di tes mengulang kembali apa yang dipelajari ketika SMK itu sangat sulit bagi saya, tapi tidak membuat saya untuk tidak lanjut untuk ikut tes itu, karena saya sudah berpikir bahwa saya harus melakukan ini meskipun saya pikir sudah sedikit terlambat. Akhirnya saya ikut tes, dan berselang 1 bulan pada waktu itu akhirnya saya dinyatakan lulus, dan saya sangat terkejut. Saya lulus di Fakultas Sastra Inggris, dan Inggris saya tidak begitu baik, bisa dikatakan kurang, tapi saya tidak tahu rencana Tuhan begitu luar biasa. Kebaikan Tuhan sungguh tak terkira, tak terduga, tidak bisa dibayangkan. Saya sangat bersyukur untuk itu, dan akhirnya pada tanggal 24 pada waktu itu kami berangkat. 24 September 2018 saya berangkat dari Singkawang ke Universitas Kristen Indonesia UKI Cawang. Ketika saya sampai di UKI Cawang, saya memiliki kekhawatiran yang luar biasa, karena berpikir bahwa saya mau makan bagaimana, saya mau mencari duit bagaimana, apalagi saya mendengar bahwa ini adalah hal yang sangat sulit pastinya, tinggal di asrama dan pastinya tidak bisa keluar, tidak bisa bekerja seperti mahasiswa lainnya yang bebas di luar sana untuk bekerja. Akhirnya saya sangat berpikir panjang soal itu, dan saya sangat bersedih. Namun saya bersyukur bahwa lagi-lagi kebaikan Tuhan, saya datang di asrama. 2 minggu kemudian kami ada kelompok kecil, kami dibagi. Pada waktu itu Bang Ben Hur adalah pemimpin kelompok kecil saya. Di sana saya menceritakan kekhawatiran saya, dan ketika saya menceritakan kekurangan saya, keperluan saya, akhirnya Bang Ben Hur menceritakannya kepada teman-temannya, hingga akhirnya saya dibantu untuk makan saya, untuk pakaian saya. Saya bersyukur sekali kekhawatiran saya, dan dulu saya tidak terlalu suka untuk baca firman, saya tidak suka untuk berkelompok, saya tidak suka saat teduh. Di kelompok kecil saya benar-benar merasakan itu, dan saya menjadi suka. Awalnya sangat berat bagi saya dan tidak masuk akal, karena saya merasa sama halnya seperti belajar juga. Tapi lama-kelamaan saya mencoba membaca firman Tuhan, saya bersaat teduh, akhirnya saya mengerti satu hal. Banyak sekali keuntungan dari situ. Saya bercerita, saya senang, saya jadi suka berkomunikasi dengan orang lain, dengan banyak orang, dan dari itu saya merasakan berkat Tuhan begitu berlimpah-limpah. Ada yang mengajak saya makan, ada yang mengajak saya untuk ketemu, hingga akhirnya saya diberi baju, diberi celana, diberi tas. Wow, kuasa Tuhan, berkat Tuhan, kebaikan Tuhan tidak bisa diselami, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa diduga-duga. Kapan saja Ia akan datang ketika kita merasa lemah, ketika saya merasa bahwa saya sudah tidak mampu, ketika saya sudah merasa sepertinya saya sudah cukup sampai di sini, tidak lanjut kuliah karena biaya hidup
walaupun pada saat itu biaya makan di sini 250, dan bagi saya itu berat karena memang tidak ada kiriman dari orang tua yang rutin setiap bulan, karena orang tua adalah pekebun, 3 bulan sekali baru dikirim. Biasanya itu 700, biasanya juga tidak. Namun saya tidak bersedih karena saya sudah merasa banyak keluarga, banyak teman di sini. Sungguh saya bersyukur, berterima kasih bisa berkuliah di Universitas Kristen Indonesia. Sungguh universitas ini begitu baik, menyediakan segala fasilitas yang ada seperti asrama, listrik dan lain sebagainya, tidak ada yang bayar. Mungkin di universitas lain juga mempunyai asrama yang memiliki fasilitas yang lebih baik juga. Tapi setiap orang pasti berbeda merasakan hal itu, dan saya merasa di UKI sendiri saya sangat berterima kasih kepada Tuhan lewat perantara mereka. Bahkan seiring berjalannya waktu, akhirnya saya juga dibantu oleh beberapa para alumni yang begitu baik, yang membiayai untuk biaya makan saya dari 250 sampai 300. Saat ini uang makan sudah 300. Dari bulan September tahun 2019, pada waktu itu saya mendapatkan bantuan dari para alumni untuk biaya makan saya. Saya sangat bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan, berkat kelimpahan Tuhan hingga saat ini 2020 ini, bahkan sudah mau 2021 nanti, alumni tetap berkomitmen untuk membantu saya. Dan jika di kemudian hari mereka tidak membantu saya, bukanlah kesedihan bagi saya, tapi saya sangat bersyukur mereka mau, mereka bersedia memberikan sedikit dari berkat yang mereka terima untuk saya. Dan saya tidak bisa berkata apa-apa. Terkadang saya berpikir, Tuhan, saya tidak layak menerima ini. Saya tidak bekerja, saya tidak buat apa-apa, tapi saya mendapat berkat dari Tuhan, kebaikan Tuhan. Namun dengan saat teduh saya, dengan membaca firman, saya belajar bahwa orang yang sudah diberkati pasti memberkati kembali. Itu sudah pasti, karena dia menyadari bahwa dirinya sudah banyak diberi berkat. Berbeda dengan orang yang merasa sedikit berkat, karena berkat itu datang dari sikap yang kita perbuat, dari sikap yang saya lakukan. Kalau saya lari dari perintah Tuhan, tidak mentaati perintah Tuhan, tidak membaca firman, tidak berdoa, tidak memohon, tidak bersaksi, saya yakin dan percaya berkat Tuhan akan tertutup bagi saya. Sungguh kebaikan Tuhan begitu luar biasa. Terima kasih, oh Tuhanku. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mau menyempatkan waktunya untuk menonton video ini. Tuhan memberkati. Shalom.